Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Savana dari kelas 2 SMA Terpadu Nazatul Tulab. Jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas sedikit tentang soal SBMPTN ekonomi sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman, soal yang akan kita bahas yaitu soal OJK. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter dengan tujuan utama. Yang A yaitu pengaturan jumlah uang beredar, B menjaga laju inflasi yang telah ditetapkan pemerintah, yang C menjaga suku bunga, dan yang D yaitu, maaf teman-teman karena ini di staples maka jadi gini, tapi saya bisa membacakan. Yang D yaitu menjaga nilai tukar atau kurs uang rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang E mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah. Jadi menurut saya jawaban yang paling benar yaitu yang A, pengaturan jumlah uang beredar. Setelah kita menemukan jawaban soal yang pertama, kita lanjutkan kepada soal yang kedua. Jadi teman-teman, soal yang kedua yaitu bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat memegang prinsip kehati-hatian serta memerhatikan prinsip 5C. Berikut ini yang tidak termasuk prinsip 5C adalah yang A, kapital, yang B, collateral, yang C, contribution, D, character, E, capacity. Jadi menurut saya jawaban yang paling benar yaitu C, contribution. Setelah kita menemukan jawaban soal yang kedua, kita lanjut kepada soal yang ketiga. Jadi teman-teman, soal yang ketiga yaitu kestabilan nilai rupiah dapat diukur dari A, kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar uang. Yang B yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap permintaan dan penawaran uang yang tercermin pada tingkat bunga. Yang C yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi. Yang D, butir A dan C benar. Butir A yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar uang. Yang C yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi. Dan yang jawaban yang E yaitu butir B dan C benar. Di butir B yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap permintaan dan penawaran uang yang tercermin pada tingkat bunga. Dan yang C yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi. Jadi menurut saya jawaban yang paling benar yaitu D, butir A dan C benar. Butir A yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar uang. Dan yang C yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi. Nah, jadi jawaban yang paling benar yaitu D. Setelah kita menemukan jawaban yang ketiga, kita lanjut kepada soal yang keempat yaitu permintaan dan penawaran. Soalnya yaitu dalam pasar monopoli, A, kurva permintaan perusahaan di atas kurva penerimaan marginalnya dan permintaannya cenderung inelastik. Dan yang B yaitu kurva permintaan perusahaan di atas kurva penerimaan marginalnya dan permintaannya cenderung elastis. Dan yang C yaitu kurva biaya rata-rata bersinggungan dengan kurva penerimaan marginalnya. Yang D yaitu dalam jangka pendek perusahaan tidak akan menderita rugi karena merupakan satu-satunya perusahaan dalam industri. Yang E yaitu kurva permintaan perusahaan sama dengan kurva permintaan pasar dan cenderung elastis. Jadi teman-teman, menurut saya jawaban yang paling benar yaitu adalah A, kurva permintaan perusahaan di atas kurva penerimaan marginalnya dan permintaannya cenderung elastis. Nah, jadi yaitu jawaban yang paling benar A. Setelah kita menemukan jawaban yang nomor keempat, mari kita lanjut kepada nomor yang kelima. Dan di sini soal yang kelima yaitu soalnya bila TP sama dengan total product, MP marginal product, dan AP sama dengan average product.
pada saat AP maksimum. Jadi di sini yaitu diantaranya jawabannya yaitu TP juga maksimum, B MP juga maksimum, C MP sama dengan 0, D AP lebih dari MP, C itu AP sama dengan MP. Jadi jawaban yang paling benar menurut saya itu yang C, AP sama dengan MP. Setelah kita menemukan soal yang kelima, kita lanjut kepada soal selanjutnya, yaitu soal yang nomor ke-6. Koefisien elastis harga permintaan barang-barang kebutuhan pokok umumnya adalah sebesar. Di sini jawabannya yaitu A di bawah 0, B antara 0 sampai 1, C 1, D lebih besar dari 1, E tak terhingga. Jadi teman-teman, menurut saya jawaban yang paling benar yaitu B antara 0 sampai 1. Kita lanjut ke nomor yang 7. Jadi di sini yang nomor 7 itu soalnya terdapat pada pemerintah telah menaikkan harga bensin atau BBM bersubsidi Rp 2.000. Kenaikan harga tersebut akan memberikan dampak berikut ini. Ceteris paribus, kecuali A. Bergesernya kurva permintaan bensin pertama ke kanan, B. Bergesernya kurva permintaan mobil ke kiri, C. Bergesernya kurva permintaan bensin atau BBM bersubsidi ke kiri, D. Yaitu bergesernya kurva agregat subsidi ke kiri, yang E yaitu kenaikan harga barang-barang dan jasa. Jadi teman-teman, menurut saya jawaban yang paling benar yaitu C. Bergesernya kurva permintaan bensin atau BBM bersubsidi ke kiri. Setelah kita menemukan jawaban soal yang ke-7, kita lanjut pada soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 178 atau yang ke-8. Di sini soalnya yaitu pernyataan yang salah berkaitan dengan elastis berikut ini adalah A. Penawaran produk pertanian bersifat inelastis, B. Untuk barang mewah bila harganya dinaikkan akan menyebabkan penerimaan total perusahaan meningkat. Yang C yaitu semakin besar proporsi kenaikan harga suatu barang terhadap pendapatan konsumen maka semakin elastis permintaannya. Yang D yaitu barang-barang given memiliki koefisien elastis pendapatan lebih kecil dari 0. Yang E yaitu penawaran tanah cenderung inelastis sempurna. Jadi teman-teman, menurut saya jawaban yang paling benar yaitu B. Untuk barang mewah bila harganya dinaikkan akan menyebabkan penerimaan total perusahaan meningkat. Setelah kita menemukan soal yang ke-8, mari kita lanjut kepada soal yang 9. Kita tetap kepada pembahasan OJK tadi, kita kembali lagi di pembahasan soal OJK. Soal yang terdapat pada nomor 9 yaitu industri keuangan yang tidak termasuk diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan adalah A. Pergadaian, B. Koperasi simpan pinjam, C. Lembaga pembiayaan, D. Dana pensiun, E. Perbankan. Jadi menurut saya jawaban yang paling benar yaitu B. Koperasi simpan pinjam. Setelah kita menemukan soal yang ke-9, kita lanjut kepada soal yang terakhir yaitu soal yang ke-10 atau ke-180. Nah, di sini kita kembali kepada perilaku ekonomi. Yang terdapat soalnya itu ketika menghadapi masalah ekonomi secara disadari atau tanpa disadari, setiap orang secara otomatis akan menerapkan prinsip ekonomi. Istilah teknis yang paling tepat untuk penerapan prinsip ekonomi itu ialah. Jadi soalnya di sini yaitu jawabannya ini adalah A. Efisiensi, B. Modifikasi, C. Sinkronisasi, D. Maksimalisasi, dan yang E yaitu optimalisasi. Jadi menurut saya jawaban yang paling benar yaitu E, yaitu optimalisasi. Jadi teman-teman, hanya inilah pembahasan soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jadi teman-teman, cukup sekian pembahasan soal SNMPTN dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.